Pemirsa Ruang Sehat, salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia adalah hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Hipertensi juga sering disebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Karena peningkatan tekanan darah seringkali tidak menunjukkan gejala, sehingga seseorang dapat menderita hipertensi selama bertahun-tahun tanpa disadari. Menurut data World Health Organization atau WHO tahun 2015, menunjukkan sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya dan diprediksi pada tahun 2025 akan meningkat hingga 29%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Di Ruang Sehat episode kali ini kita akan membahas tema yakni kenali penyebab dan bahaya hipertensi. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Oni Erawati selaku dokter umum. Halo Dr. Oni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Semoga kita semua sehat dalam kondisi yang sekarang ini menjelang puasa juga ya. Iya. Jadi tidak lama lagi kita puasa dan ini kayaknya topiknya sangat menarik deh menurut saya. Hipertensi. Iya. Baik, nah membahas mengenai hipertensi nih dok. Sebenarnya apa sih hipertensi itu? Jadi hipertensi atau kita istilah sering disebut dengan darah tinggi. Darah tinggi itu artinya adalah seseorang yang memiliki tekanan yang melebihi daripada tekanan dalam batas normalnya. Jadi kalau dibahasakan secara umumnya, bila orang itu memiliki tekanan yang di atas pada rata-rata, itu berarti darahnya tinggi. Kalau istilah kedokterannya, karena masyarakat jarang ada yang mengerti bahwa tekanan darah tinggi itu adalah suatu tekanan yang meningkat secara mendadak terhadap tahanan arteri, di mana juga itu yang bahasanya kan tidak dimengerti oleh masyarakat kita. Jadi secara umumnya apa itu hipertensi? Hipertensi adalah darah tinggi. Darah tinggi itu maksudnya adalah tekanan seseorang yang melebihi dari batas normalnya. Tekanan darah yang dikatakan hipertensi ini berapa sih dok? Iya, jadi tekanan darah yang disebut dengan hipertensi, jadi kita sebelum tahu, ini lebih dari tingginya, berarti kita harus tahu dulu dong normalnya berapa. Rata-rata untuk kita itu adalah 110 sampai 120 itu masih dikategorikan normal. Sampai 129 pun itu masih dikategorikan normal. Tapi itu untuk yang tekanan darah sistolik namanya. Jadi kalau di atas daripada 130 itu sampai 139 itu dikategorikan adalah bahwa mau naik nih, hati-hati di situ. Tapi kalau di atas 140 tekanan darah yang sistoliknya berarti itu kategorinya adalah masuk darah tinggi. Jadi tekanan darah kita itu ada 2 komponen sebenarnya, sistolik dan diastolik. Nah, sistolik itu yang biasanya disebut atasnya, sistolnya. Jadi 140, 120 misalnya itu sistolik. Bawahnya itu yang 80, 70. Nah, kalau di bawahnya itu juga memiliki kategori normal adalah antara 70 sampai 80. Kalau 80 sampai 90 itu kita harus berhati-hati nih. Tapi kalau lebih dari 90 yang bawahnya itu berarti sudah masuk kategori tekanan darah tinggi. Jadi contoh misalnya orang itu 140/100 itu tinggi. Tapi kalau orang itu masih 120, bawahnya 90, nah itu berhati-hati. Artinya sudah mulai mau naik nih JKT itu, tapi harus waspada ya. Di situ. Iya. Jadi normalnya itu antara 110 sampai 120, terus bawahnya juga antara 70, 80 itu masih dalam batas yang normal, rata-rata loh ya. Oke, baik. Adakah gejala atau tanda-tanda nih apabila seseorang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, dok? Nah, jadi ada istilah sebutan bahwa tekanan darah tinggi ini tidak semua orang itu memiliki gejala yang sama. Ada 2 hal atau 2 faktor yang sering kita inikan adalah bahwa tekanan darah itu tidak mesti harus bergejala.
Ada orang yang seperti biasa-biasa saja, tapi ketika ditensi, tensinya tinggi. Tapi ada orang yang ketika dia menensi untuk ditensi ternyata memang tinggi, berarti memang ada bergejala di situ. Jadi ada dua kategori di sini, apakah itu hipertensinya bergejala dan tidak bergejala. Tapi yang terbanyak memang pada usia muda terkadang tidak bergejala, tapi pada usia yang lebih dewasa itu bergejala. Gejalanya misalnya satu, bisa pusing tuh hanyut lah ya, hanyut, kayak jarunjungan dok aja, model kayak orang kalau istilahnya kayak vertigo gitu kan. Terus yang kedua sakit kepalanya, nyut cekot atau kepalanya berat misalnya kayak gitu. Atau juga dia kayak orang itu kayak lemesan, terus itu matanya panas, tidurnya susah, telinganya menginging, mendengung. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri tekanan darah yang meningkat. Cuman sekarang ini yaitu lebih banyak tidak bergejalanya. Oke, sehingga dikatakan ya hipertensi ini kan ada istilahnya silent killer. Benar, jadi apa itu maksudnya silent killer? Dia itu membunuh tapi tidak secara yang jakanya nyata nih lah, nyaman kita berperang, tapi ini kada kelihatan, kada ketahuan, tiba-tiba aja langsung gugur di WC misalnya, pas lagi mengaruh, sekalinya stroke. Nah itu kan berarti dia tidak ketahuan gejalanya, jadi membunuhnya di situ. Jadi itu tekanan darah yang kenaikannya itu secara tiba-tiba. Dan ternyata juga bisa memicu penyakit lain, dok. Iya, benar. Jadi kita harus tahu dulu bahwa penyebab dari darah tinggi itu sendiri. Yang sekarang kita tidak mengenal, orang sekarang ini kenapa aku jadi darah tinggi? Apalah faktornya kenapa jadi aku darah tinggi? Penyebab darah tinggi itu sendiri sebenarnya itu ada dibagi jadi dua. Apakah itu faktornya itu primer atau yang kedua adalah faktornya sekunder. Faktor primer atau yang disebut esensial itu berarti orang-orang yang memiliki faktor sepertinya tuh kayak satu genetik. Kuitanku memang darah tinggi, kuitanku meninggalnya stroke semalam, berarti kita memiliki resiko untuk terjadi darah tinggi kan. Dan ketika kita diperiksa ternyata memang darah tinggi, berarti kemungkinan besar itu adalah yang disebut dengan tekanan darah tinggi tapi dari faktor yang esensial, artinya sudah ada dasarnya. Tapi kalau faktor sekunder artinya adalah ada penyakit lain. Jadi ada penyakit lain di belakang yang di dalam tubuh kita yang menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Contoh misalnya orang-orang dengan penyakit ginjal. Nah itu tekanan darah tinggi, otomatis tekanannya akan naik kalau dia ginjalnya bermasalah, misalnya seperti itu. Diketahui terlebih dahulu bahwa dia ada mengalami kelainan ginjal. Jadi ada dua faktor itu. Nah sekarang komplikasi dari penyakit darah tinggi tadi kan menyebabkan apa aja deh dok? Darah tinggi itu dok misalnya kadang langsung mati nih misalnya kan, jadi silent killer. Tidak langsung mati tapi ada menyebabkan gangguan organ. Nah jadi kalau misalnya kita orang darah tinggi kada terkontrol. Jadi orang darah tinggi yang tidak terkontrol itu akan bisa menyebabkan gangguan organ lain. Contoh paling banyak misalnya ke otak. Ke otak bisa terjadi perdarahan atau jar kita emboli atau sumbatan. Lalu stroke jar kita itu. Stroke itu kalau stroke yang perdarahan otomatis kan pecah pembuluh darahnya. Lalu jar kita kalau pecah bisa langsung kada sadar. Atau kalaupun dia kembali kesadarannya tapi akan terjadi kelemahan. Nah, kalau yang emboli artinya ada sesuatu yang tersumbatnya pembuluh darah otak sehingga dia menjadi stroke. Tapi biasanya tidak begitu parah jika dibandingkan yang yang pecah pembuluh darah. Itu kalau ke otak. Yang kedua ke mata. Ke mata itu bisa terjadi kebutaan. Kenapa kebutaan? Karena terjadi tekanan di dalam bola mata kita ini yang meningkat secara tiba-tiba pecah, lalu itu menjadi kebutaan. Begitu juga untuk ke ginjal. Nah, ini perlu diluruskan terkadang, Mbak. Iya. Ada orang yang takutan benar meminum obat darah tinggi. Artinya, aku kada hendak seumur hidup bila aku nih jar minum obat darah tinggi karena ginjalku rusak jar. Itu adalah salah dalam artian kayak gini. Dokter ketika memberikan suatu terapi pasti dia sudah memiliki dasar terapi tersebut. Ketika orang itu disuruh minum obat darah tinggi, berarti dokter ini menjaga supaya jangan timbul penyakit lain karena darah tingginya, yaitu jangan sampai ginjalnya rusak akibat darah tingginya. Nah, kalau sudah darah tinggi karena kada terkontrol lagi, ginjalnya rusak, akhirnya apa?
akhirnya terjadi cuci darah. Nah, jadi kalau misalnya jar kita itu orang berpikiran, aku ndah minum obat darah tinggi banyak benar obatnya, karena ginjalku rusak. Bukan ginjalnya yang rusak karena darah tinggi minum obat darah tinggi yang banyak, tidak. Tapi karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, itu yang akan menyebabkan ginjalnya rusak gitu. Jadi jangan takutan. Masyarakat ini terkadang ya itu, terkadang mendengar-dengar, mungkin nanti kita ada pembahas tentang mitos dan fakta juga ada ya. Nah, jadi artinya masyarakat juga harus tahu bahwa minum obat selama obat itu diresepkan oleh dokter itu tidak akan terjadi masalah. Tapi kalau menukar seorang, bisa meracik seorang, nah itu yang bisa menyebabkan gangguan kemana-mana. Iya. Tadi ada disebutkan mengenai pola makan juga berpengaruh nih terhadap pemicu hipertensi. Nah, ada saran mungkin dok makanan apa yang mesti dihindari atau seharusnya yang dimakan bagi penderita hipertensi ini mungkin ada? Jadi bujurlah, jadi masyarakat bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun pian berada, nah bukan bapak-bapak, ibu-ibu, ading-ading pun itu juga harus berhati-hati dari sekarang. Makanan kita mungkin tidak sesehat makanan bahari, makanan bahari kita yang sekarang kan banyak macam-macam tuh, yang ininya lah pakai bumbu ini, bumbu itu juga berpengaruh. Nah di sini faktor makanan kita untuk orang Kabupaten Tabalong aja, nah itu jar kita adalah makanannya banyak mengandung garam, satu natrium ya, yang kedua juga lemak. Jadi itu yang memicu sebenarnya terjadinya perilaku hidup kita yang tidak begitu bagus sehingga kita ini menjadi nantinya menjadi penderita hipertensi. Sudah gawian kita banyak bertumpuk, olahraga kita kurang, makan kita yang kurang bagus. Itu kan perilaku hidup sebenarnya. Jadi di situ misalnya nih setiap hari makanannya tuh belamak. Belamak tuh contoh aja, nah kita makan setiap hari mungkin nasi kuning. Nasi kuning itu meskipun santannya kadalikat, tapi tiap hari juga kan kurang bagus. Harus iniin. Terus itu juga boleh kita makan lemak, boleh kita makan yang berminyak atau yang garam gurih gitu boleh, tapi tidak terlalu sering. Ada waktu-waktunya lah, seminggu sekali 2 lah, itu kan masih wajar lah ya, jadi itu. Nah, jadi kalau dari faktor perilaku, iya. Jadi dari sekarang kita harus merubah pola hidup kita, pola hidup sehat lah yang lebih diutamakan. Dari faktor makanan juga. Mungkin ada batasannya dok mengenai penggunaan garam kan sebagai pemicu hipertensi juga. Iya. Nah, jadi gini, kita manusia ini membutuhkan garam pasti. Setiap orang kalau tidak ada garam di tubuh kita pasti akan lemas dianya. Cuman kandungan yang diperlukan oleh tubuh, kandungan garam yang diperlukan oleh tubuh itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Cukup kalau tidak salah itu 2,5 mikrogram. Tapi itu ukurannya itu kan kecil sekali. Kalau kita asumsikan dengan jumlah kita di rumah, adalah sendok halus, sendok teh lah aja kita itulah. Sendok halus yang sendok teh itu seujungnya itu seujungnya itulah kebutuhan kita sehari. Sehari ya? Sehari bukan sekali. Ada ini kan mau ulah iwak begoreng, uyah. Karena sayur uyahi pulang. Apa? Uyahi. Dan yang lebih bagusnya sebenarnya adalah bukan garam yang langsung diinikan pada saat kita memasak yang panas itu. Jadi sebaiknya setelah masakan itu selesai, ditaruh di kita taruh baru itu ditaburin sama garam. Itu yang lebih baik karena supaya apa yang kita harapkan itu tidak hilang dari kandungan garamnya itu sendiri, kan vitamin juga kan. Terus kalau misalnya jar kita itu orang itu darah tinggi, biasanya kalau ulun pribadi di praktek ataupun di puskesmas selalu bilang bahwa sama anaknya, misalnya orang tuanya itu darah tinggi, pasti kami padahi ding, karena kalau mau masakan abah, ambilkan dulu gasan abah, hanyar pian bubuhi garam gasan bubuhan yang lain. Jadi istilahnya abah kada umpat memakan yang sama lawan yang lain. Jadi kalau misalnya kita garam tetap tinggi, maka tekanan darah tidak akan turun. Karena kan sifatnya garam, natrium itu dia akan menyebabkan istilahnya tetahan. Mun banyu itu tetahan kada kawanya tegugur, kada bisa dikeluarkan. Baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita nih dok. Tahan sejenak. Pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan.
pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dan saya juga masih bersama dengan narasumber kita, yakni ada Dr. Oni Erawati selaku dokter umum. Baik dok, melanjutkan perbincangan kita nih mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah sebenarnya siapa aja sih dok yang beresiko nih lebih tinggi mengalami hipertensinya dok? Hipertensi itu atau penderita tekanan darah tinggi itu sebenarnya dari segi semua kelompok umur itu bisa terjadi. Semua kelompok umur. Jadi apalagi sekarang ini monjer kita itu kiblatnya penyakit itu sekarang berubah. Kalau dulu itu kiblat penyakit banyak ke orang tua. Identiknya lebih ke orang tua. Kalau orang tua kan lalu wajar aja sudah tua ya gitu kan. Tapi sekarang ini dia berkiblatnya ke arah yang muda, dewasa muda. Jadi tekanan darah tinggi itu bisa kena pada usia kalau dari segi kita di Kemenkesnya itu sebenarnya ada dari usia 15 tahun itu sudah dilakukan adalah penjaringan untuk hipertensi. Karena dikatakan bahwa dia hipertensi itu pengukuran itu adalah dimulai dari usia 15 tahun ke atas. Tapi bisa terjadi pada anak kecil di bawah umur 15 tahun ketika dia mengalami suatu penyakit yang tadi Ulun padahkan bahwa ada gejala penyakit sekunder. Artinya kayak orang itu dia mengalami penyakit ginjal, misalnya glomerulonefritis akut misalnya. Pada orang dengan radang ginjal itu tekanan darah pasti akan naik. Anak kecil yang biasanya cuma 80/60 atau 90/70 itu bisa sampai 150/160 tensinya. Karena terjadi gangguan pada ginjalnya. Tapi itu bisa sembuh kok Mbak. Jadi itu bisa sembuh. Kalau GNA bisa sembuh asal cepat dibawa berobat. Nah, terus itu kalau pada tingkatan usia sendiri memang dengan usia kita semakin meningkat, artinya orang dengan kondisi umur 50 tahun berbeda pasti dengan umur 30 tahun. Berbedanya di mana? Satu, di permeabilitas pembuluh darahnya itu sendiri. Artinya nih, kita menselang banyu tuh pipanya nih, itu kan beda tuh, lentur kadanya, elastisitas atau tidaknya itu berbeda. Ketika orang itu memang menjaga dari mudanya, itu elastisitas itu bisa tetap bagus karena tidak ada yang karak-karaknya. Jadi karak-karak itu contoh orang itu tidak memiliki kolesterol tinggi, orang itu tidak memiliki penyakit metabolik yang lain, contoh diabetes. Karena apa? Akan menimbulkan kerak di pembuluh darah. Semakin kerak itu banyak, maka pipanya semakin sempit. Ketika semakin sempit, maka jadi kita tekanan darah itu akan semakin tinggi. Karena apa? Karena kalau yang lewat ke sini kan perlu tekanan untuk supaya sampai ke seluruh tubuh. Jar kita itu. Nah, kalau untuk usia yang lebih tua, itu biasanya kita sesuaikan tekanan darahnya itu. Karena orang Indonesia memang berbeda dengan orang luar negeri. Secara kalau dari kami kedokteran itu kan ada masih sistem penyebutan untuk kategori hipertensi. Pakai ZNC7 kalau dulu ya. Jadi kalau yang kita orang Indonesia, orang Kalimantan biasanya ulang akan melihat oh ini kalau kai-kai usia 50 tahun, kalau tensinya 160 mungkin saja masih kategorinya normal karena biasanya sudah seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang terbiasa tekanan darahnya 140 tapi ketika dia naik daripada itu 20 mm Hg berarti itu bermasalah. Iya, jadi batasnya 20 mm Hg naiknya loh ya maksudnya. Nah, jadi orang itu dicek untuk pemeriksaan, makanya program Dinas Kesehatan itu ada yang disebut dengan Pospindu PTM. Pospindu PTM. Jadi Pospindu PTM itu pelayanan untuk penyakit-penyakit tidak menular karena hipertensi masuk penyakit tidak menular. Dan itu salah satunya adalah penjaringannya terhadap orang dengan usia yang lebih muda. Jadi dari 15 tahun usianya. Kalau untuk gendernya dok mungkin ada yang lebih banyak mengalami hipertensi? Oh, antara laki-laki dan perempuan. Sampai sekarang data yang disebutkan itu malah perempuan cenderung jar kita itu lebih banyak. Mengapa? Karena mungkin jar kita itu dari faktor makanannya, olahraganya yang kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk secara di Kabupaten Tabalong data gender itu kita masih kayaknya hampir sama antara laki dan perempuan, tidak begitu mencolok perbedaannya. Mungkin jar kita kalau kalau data ya, secara data Riskesdas tahun 2018 itu untuk data nasional Kalimantan Selatan itu berada pada prevalensi 34,11%. Artinya
34,11% dari penduduk yang 15 tahun ke atas tadi. Terus kalau untuk data Riskesdas 2018 untuk Kabupaten Tabalong sendiri itu malah lebih tinggi. Prevalensinya adalah 49,9% dan ini menjadi perhatian khusus buat kita semua. Artinya kalau orang itu ada bersepuluh, maka yang kemungkinan hipertensi itu antara 4 sampai 5 orang tuh. Berarti kan banyak sekali. Separuh penduduk kita ini kira-kira hipertensi dari usia 15 tahun ke atas tadi. Jadi kalau kita ini Mbak dibandingkan untuk kabupaten lain, Kabupaten Tabalong ini nomor 2 peringkat, juara 2 maksudnya, juara 2 dibandingkan yang pertama Barabai, Jadi, tapi saya sih bersyukur dengan ketahuan data kita seperti itu, berarti kita bisa melakukan banyak hal untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal. Jadi, kalau misalnya secara data gender kita memang kayaknya tidak begitu berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi secara prevalensi kita memang sangat tinggi. Salah satunya faktor makanan dan perilaku hidup. Nah, iya itu. Kalau stres itu memicu juga nggak dok? Nah, jadi kaitannya dengan stres, kondisi sekarang kan memang kondisi stres. Jangankan orang awam, dokternya aja stres kira-kira. Jadi kondisi stres ini mempengaruhi, memicu karena apa sebenarnya adalah ketika orang stres, stres itu ada yang marah, ada yang diem ya. Di depresi itu ada yang berapi-api malah cenderungnya kayak kalau depresi dia menarik diri, stres juga itu namanya. Tapi itu kita mempengaruhi ke hormon-hormon di dalam tubuh kita. Bukan penyebab langsung dia secara ketika orang stres langsung naik, tidak sebenarnya. Tapi dalam proses yang lama, ada proses lama, jadi kayak terakumulasi lah, kayak terkumpul jadi kita tuh memandam aja terus. Nah, itu tuh lalu jadi penyakit. Nah, penyakitnya itu adalah karena apa? Ketika orang stres, ketika orang yang marah-marah, maka pacuan jantung meningkat, duk, lebih kuat. Detak jantung, heart rate kita itu akan meningkat. Terus juga hormon-hormon yang lain akan meningkat dan itulah yang memicu tekanan darah kita akan menjadi naik. Apalagi kalau ada sudah faktor-faktor misalnya faktor riwayat keluarganya memang darah tinggi nih, jar kita itu misalnya seperti itu. Oke. Tadi kan dokter menyebutkan bahwa Kabupaten Tabalong ini peringkat kedua penderita hipertensi se-Kalimantan Selatan. Nah, adakah hal yang dilakukan nih agar dapat menekan angka tersebut? Iya. Jadi alhamdulillah kita dari Dinas Kesehatan sendiri itu selalu berkoordinasi kepada Puskesmas, di mana salah satunya adalah dilakukannya Posbindu PTM. Jadi masyarakat kita yang pasti adalah kita menemukan angka kasus yang tinggi, dalam artian itu juga untuk bisa melakukan sesuatu timbal baliknya terhadap data yang kita dapatkan tersebut. Ayo kita sama-sama ke Posbindu PTM. Posbindu PTM itu Posbindu penyakit tidak menular, di mana nanti di sana dilakukan pengukuran. Tidak cuma pengukuran tekanan darah. Jadi dari usia 15 tahun itu silakan datang. Tidak cuma pengukuran tekanan darah, kita juga diukur nanti lingkar perut. Terus itu diukur berat badan, tinggi badan. Karena apa? Yang mempengaruhi itu juga kita ini sekarang banyak yang overweight, obesitas, banyak sekali. Jadi itu pemicu kan, orang Kalimantan banyak yang seperti itu. Terus juga kalaunya sekarang ini lagi diusahakan kita membentuk posyandu remaja, di mana posyandu remaja itu juga dilakukan pemeriksaan di sana. Di Posyandu PTM itu dilaksanakan pemeriksaan darah juga, diabetes, terus asam urat, kolesterol itu dilaksanakan. Jadi dan ini sifatnya gratis loh ya, tidak bayar, gratis. Dan ini oleh desa, kita koordinasi dengan desa pun itu menyiapkan alat peralatan untuk dilakukan tes untuk warga desanya. Jadi kan sangat bagus nih, pemerintah sudah memberikan suatu sarana prasarananya, tinggal masyarakatnya ayo kita sama-sama, karena orang tidak aware tidak aware tuh maksudnya nih kada dengan dirinya, kada sadar dengan dirinya kecuali sudah sakit. Sakit itu kalau sudah sakit larang, mahal aja kita itu. Meskipun kita ada JKN ya kalau lah, tapi jar kita itu coba melakukan suatu pencegahan itu lebih baik. Makanya periksakanlah diri secara rutin ke Posbindu salah satunya. Cuman memang ini kan lagi kondisi COVID, dalam artian kita memang harus protokesnya harus lebih digalakkan lagi masyarakat kita. Tapi kalau melakukan pengecekan hipertensi secara mandiri ini di rumah bisa nggak dok? Boleh. Jadi
Ini sekaligus nih buat yang di rumah yang punya alat juga harus diperhatikan. Terkadang alat itu yang kita pakai di rumah kan yang digital ya sifatnya. Iya. Nah, yang digital itu dia sangat sensitif. Jadi terkadang kenapa lah dok lah ini diulangi sekali lagi berbeda ajar kita itu. Hasilnya. Sekali lagi diulangi berbeda. Nah, cara pengukuran yang benar itu adalah sebenarnya posisi yang paling bagus. Ada 2 teori bahwa posisi duduk, tapi duduknya bagaimana dulu itu harus diperhatikan. Atau posisi berbaring. Kalau ulun lebih cenderung misalnya posisi berbaring karena dia lebih dekat dengan jantung, lebih rileks daripada duduk. Kita terkadang ininya terlipat-lipat jar kita itu ya. Terus kalau berbaring itu kondisinya lebih nyaman, untuk yang di tensi juga lebih rileks. Nah, kalau mengukur, lakukan pengukuran itu kalau menggunakan tensi digital itu adalah sekali diukur, orang yang diukur tidak boleh berbicara dan tidak boleh gerak-gerak. Oh, seperti itu. Ini dah diukur kita bukan diran. Mempengaruhi hasil iya, ternyata. Betul, karena dia sangat sensitif. Namanya digital sangat sensitif. Tapi sekarang ini kita yang sifatnya dulu yang alat tensi itu namanya sphygmomanometer, tensimeter cerita itu ada yang dari air raksa. Sekarang air raksa ditarik ya dari peredaran karena lebih berbahaya terhadap dampak lingkungannya. Jadi jangan lagi menggunakan yang air raksa, tapi gunakanlah yang digital atau yang sifatnya pegas saja. Tapi kalau pegas kan tidak semua orang bisa. Iya. Jadi digital lah yang lebih utama. Tapi hati-hati Mbak, sekarang ini kan banyak nih yang dijual melewat kayak di jam tangan, yang terhubung. Oh iya. Nah, benar, ini banyak. Pasien saya juga lebih lihai daripada saya. Saya enggak punya loh pakai yang jam-jam gitu. Dia sudah punya. Dia tahu, heart rate-ku segini. Tapi itu hati-hati. Kalau tidak mengerti, nanti akan menimbulkan kecemasan sendiri. Cemas itu jantung berdebar-debar, nanti malah akan memicu untuk tensi malah naik, biar kita itu. Jadi hati-hati ya. Boleh dilakukan itu pengukuran, waktu pengukuran iya, paling waktunya. bagus itu adalah kayak gini. Setengah jam setelah kita bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur setengah jam atau kita habis pipis ke kamar mandi, itu lakukanlah tensi. Boleh. Atau malam menjelang mau tidur. Jangan pada saat kita lagi habis bekerja langsung ditensi, itu tidak begitu bagus karena biasanya akan naik tensinya. Ya. Boleh setiap hari hendak bertensi sebenarnya kada apa-apa. Tidak masalah. Tidak masalah ya. Tapi perhatikan digital baterainya harus benar karena kalau baterainya lama karena pengukurannya juga tidak bagus. Terus kalau saran ulun sih setiap hari itu boleh, tapi lebih bagus kalau misalnya dalam seminggu itu 3 atau 4 kali, misalnya dengan jarak waktu yang istilahnya memang sesuai lah. Jangan sampai kita stres sorangan kalau tahu darahnya nih, aduh semalam 120, ini naik 160, itu stres sorangan gitu itu ya. Mungkin itu. Nih dok, sebenarnya apakah hipertensi ini bisa disembuhkan dok? Hipertensi itu mungkin Bapak Ibu yang sudah menderita hipertensi itu jangan cemas, jangan takut. Kita itu hidup dengan hipertensi itu tidak masalah, berdampingan dengan hipertensi itu tidak masalah, asal terkendali. Kata terkendali itu sulit loh, kalau misalnya pian kada mengerti dengan cara mengendalikan. Tadi dengan faktor pola makanan, pola perilaku hidup itu bisa dikendalikan. Tekanan darah itu bisa dikendalikan, sama dengan diabetes. Itu bisa dikendalikan. Cuman kalau kita stres, waduh minum obat seumur hidup, gitu, itu sudah stres duluan. Jadi artinya kita hidup dengan meminum obat secara teratur. Dokter yang akan menurunkan ataupun menaikkan dosis obat itu adalah tergantung kondisi yang penderitanya tadi. Tapi jangan berpikir kalau misalnya, ini seumur hidup minum obat ini nih. Seini terus dosisnya, belum tentu. Dokter nanti yang bertahap dia akan menurunkan atau melihat kondisi si pasien. Jadi boleh kita kategorikan bahwa hipertensi memang itu tidak akan sembuh, seumuran tuh kada sembuh, tapi bisa dikendalikan. Intinya itu dikendalikan. Artinya hipertensi ini tidak melulu nih darahnya selalu tinggi. Iya, tidak. Jadi bisa dikendalikan. Jadi alhamdulillah sih kalau pasien-pasien di kami yang memang teratur dia, meskipun tidak ada keluhan dia tetap bertensi datang, itu juga alhamdulillah lebih bagus daripada yang karena bila ampe tekanan darahnya bisi tensi sendiri pang di rumah lah.
turun tensinya, ampih minum obat dokter. Kadang padahan, ampih. Kadang keluhan lagi, ampih. Timbul, tunggu aja 2 minggu, 3 minggu, naik lagi dengan kondisi yang lebih tinggi daripada yang awal. Itu ada istilah kita kedokteran namanya rebound phenomenon. Jadi makanya jangan menyetop obat sendiri tanpa dokter yang menyetopkan. Berarti harus sesuai anjuran dokter juga betul. Nih ya. Iya. Oke, dok, bisa disampaikan lagi mungkin ada makanan dan minuman yang dapat menstabilkan tekanan darah kita? Oke. Jadi sebenarnya makanan itu pada prinsipnya semuanya baik ya. Cuman yang tidak begitu bagus adalah cara pengolahannya. Cara pengolahannya di kita ini yang kita bilang anak nyaman, bercampur santan, bercampur macam-macam bumbu kan kita ini, jadinya itu terkadang yang cara pengolahannya yang tidak begitu benar. Tapi kalau misalnya yang bisa digunakan untuk kita, misalnya dok makan, kan banyak nih pasien, dok bolehlah makan timun, jar orang turun darahnya, boleh dipakai. Tapi hati-hati bun, timun itu, jar kita itu kalau pian mengkonsumsinya pada saat perut kosong, itu berpengaruh lagi nanti penyakit lambungnya pulang kambuh misalnya gitu. Jadi diperhatikan dengan kondisi orang per orang, tidak mesti sama, tidak mesti. Oh misalnya aku turun nih minum mengkudu tahu mengkudu? Tahu. Nah mengkudu, aku minum mengkudu, kada apa-apa, bagus nih. Pian ulun coba yang mengkudu, wah muntah-muntah pian. Belum tentu sama. Tapi pada orang yang normal rata-ratanya mengkudu boleh dipakai. Caranya dengan kondisi kita tepat mengolahnya. Jangan kelebihan juga. Artinya ini mengkudu 4 biji diolah langsung jadi 1 gelas. Oh itu tidak benar juga jar kita itu. Terus yang kedua, tomat misalnya. Tomat itu boleh, tapi pilihlah tomat yang kalau misalnya dibikin jus, tawar. Jangan yang pakai susu, pakai apa, misalnya mau olah jus banyak tambahannya banyak tambahannya tuh jangan. Terus tuh buah bit, terus tuh ada yang sekarang yang lagi tren prulen, buah apa itu prulen yang bentuknya tuh ini biasanya 4 biji diminum itu memang bisa turun itu biasanya. Banyak tuh yang sudah ini. Terus juga makanan-makanan yang lain, seledri itu apa ajar kita di sini? Daun sop ya. Daun sop itu bisa di jus, tapi jangan ditambah-tambah yang lain-lain. Pokoknya itunya aja murni ajar kita itu ya, itu bagus. Terus kalau kita selain seledri, terus itu tadi sudah ya timun, terus itu mengkudu, terus itu tomat, terus kita itu makan sayur. Nah makan sayuran hijau itu bagus. Tapi masyarakat kita ini beluman lagi memakan, hanya daripada ibu makan sayur bola, aku asam urat dok, kayak belum tentu, jar kita itu ya. Jadi artinya sayuran hijau itu bagus karena adalah kandungan di situnya ada kalsiumnya, ada magnesiumnya yang bagus untuk menurunkan atau menekan tekanan darah. Terus juga kalau kita minum susu itu boleh, tapi jangan susu yang kita di sini yang full cream. Nah, yang full cream. Tapi pilih susu yang skim, yang ada yogurtnya itu bagus, gitu itu. Boleh. Baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi dok. Namun tahan sejenak ya. Iya. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar hipertensi. Jadi tetaplah di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, Dokter Oni, di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta nih seputar hipertensi. Oke, siap dok ya? Iya. Oke, mitos atau fakta yang pertama, daging kambing bikin tekanan darah tinggi. Gimana dok? Ini adalah mitos sebenarnya. Mitos. Jadi kalau daging kambing tadi seperti yang waktu kita duduk itu kan dijelaskan bahwa daging kambing sebenarnya bukan menyebabkan tekanan darah tingginya, tapi cara pengolahannya itu yang bisa menyebabkan kita menjadi tekanan darahnya naik. Jadi bukan karena daging kambingnya loh ya, tapi karena pengolahannya mengandung garamnya, mengandung lemaknya, santan dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kita tekanan darah tinggi. Jadi ini adalah mitos. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, timun dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Iya, benar. Jadi ini adalah fakta. Jadi kita bisa menggunakan timun untuk menurunkan tekanan darah tinggi kita. Seberapa banyak timun yang dipakai, terus apakah dalam pemakaian timun nanti itu ada mengakibatkan yang lain terganggu, itu nanti
sebenarnya ada bahasan yang lebih lanjut ya, cuman yang pasti ini adalah fakta bahwa timun bisa menyebabkan kita turun tekanan darah tingginya. Jadi kayak menurunkan. Iya, betul. Ya. Oke, fakta. Selanjutnya, mitos atau fakta, marah-marah bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Gimana dokter? Jadi, ini bisa saya yang jadi marah-marah bisa tekanan darah tinggi. Jadi kalau marah-marah itu sebenarnya secara tidak langsung itu dalam proses yang lama maka akan menyebabkan seluruh proses hormonal di tubuh kita itu menjadi tegang dan pengeluarannya lebih banyak. Dan itu yang memang akan menyebabkan kita tekanannya naik. Tapi kalau marah-marahnya cuma sesaat dan cuman sekali itu doang ya tidak, tapi ini dalam proses yang lama. Memicu ya, memicunya iya. Ya. Oke, jadi mitos atau fakta tadi? Itu berarti dia menyebabkan untuk tekanan darah tingginya itu fakta, tapi faktanya itu memang dalam waktu yang proses lama. Ya. Oke, baik. Mitos atau fakta, durian dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Iya, betul. Mengapa demikian? Durian itu lebih banyak dia kandungannya itu adalah alkohol. Tapi bukan berarti orang tekanan darah tinggi tidak boleh memakan sama sekali. Boleh memakannya, tapi dalam jumlah yang tidak banyak, sedikit lah. Dan dimakannya jangan dalam kondisi dia masak, tapi yang agak setengah matang ya, gitu ya. Itu lebih baik. Oke. Jadi ini adalah memang bisa menyebabkan tekanan darah kita naik untuk durian ya. Fakta berarti ya. Iya, Oke, betul. selanjutnya mitos atau fakta air kelapa muda bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Iya, betul. Jadi air kelapa yang muda itu bisa untuk kita pakai sebagai terapi alternatif menurunkan tekanan darah sehingga stabil. Cuman jangan dicampur, maksudnya ini yang murni aja, kada usah bercampur-campur yang segala sirup, segala susu loh ya, maksudnya boleh karena kandungannya ini kan adalah kalium dan magnesium. Jadi bisa untuk menstabilkan untuk tekanan darah. Oke, fakta ya. Selanjutnya mitos atau fakta. Makan kangkung bisa sebabkan tekanan darah tinggi. Gimana dok? Ini mitos banget ya. Artinya kayak gini, makan kangkung terkadang orang bilang efeknya adalah mengantuk. Ngantuk aku makan kangkung. Lalu dikira tekanan darahnya naik, padahal tidak. Kangkung ini adalah salah satu contoh untuk sayuran yang hijau. Tadi kita sudah bahas bahwa sayuran hijau itu bagus untuk mengendalikan tekanan darah ya. Jadi dia bisa menurunkan malah cenderungnya. Iya. Oke, berarti mitos. Mitos. Oke. Yang terakhir, mitos atau fakta minum susu bisa turunkan tekanan darah tinggi. Iya, betul. Jadi menurut penelitian, terkadang kita salah kaprah nih sering di sini. Iya. Tapi juga kita harus tahu, susu yang di sini maksudnya susu apa dulu. Kalau susunya itu berupa susu skim yang dengan yogurt itu boleh. Yang karena kandungan kalsium itu sangat bagus untuk ketika menurunkan tekanan darah dan juga untuk pembentukan tulang ya. Tapi kalau yang susunya itu adalah susu yang tinggi lemak, ya itu tidak begitu bagus untuk dikonsumsi oleh orang yang tekanan darah tinggi. Tapi kalau di sini kan sepertinya susu segar ya, susu segar. Jadi itu bagus ya. Bagus ya. Kalau yang botolan seperti ini biasanya susu segar, entah itu susu kedelai, entah susu ini ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Oni nih atas informasinya yang diberikan pada hari ini. Diharapkan juga pastinya masyarakat ya bisa terhindar dari yang namanya hipertensi ini ya. Betul. Oh iya Mbak, satu lagi. Pesan deh ini ya. Satu tadi kita masyarakat kita dengan adanya Riskesdas 2018 kita tahu bahwa data kita untuk hipertensi di Kabupaten Tabalong adalah 49,9%. Artinya tinggi dan itu prevalensi. Dan bagaimana cara kita mencegah? Sebenarnya adalah yang sekarang kita gaung-gaungkan adalah GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat. Salah satunya adalah satu, pola hidup yang sehat. Kita harus mulai dari sekarang kita harus memberlakukan diri kita. Ayo kita sama-sama berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehat dalam pola pikir, sehat dalam pola hidup. Istirahat yang cukup, makan yang bagus, diet yang seimbang ya. Artinya kita tetap makan sayur, makan buah dan yang lain sebagainya. Hindari stres. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Itu bagus. Dan juga yang terakhir adalah selain istirahat yang cukup, cek kesehatan secara rutin. Nah, boleh ke Paskes. Lebih bagus ke Paskes, contoh ke Posbindu, PTM tadi. Iya, semoga kita sehat semua ya dalam kondisi yang sekarang ini kita mau menghadapi bulan puasa. Amin.
Baik, pemirsa, itu tadi ya perbincangan kita dengan Dr. Oni. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nova Rianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.